Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Suzatul, saya Huzaimatul Fitria. Kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Tanpa materi, pembelajaran atau proses pembelajaran mengajar tidak akan berjalan karena materi pembelajaran adalah sebuah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan lancar karena materi pembelajaran adalah sesuatu yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Karakteristik materi pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada potensi kelulusan dan standar isi. Standar kompetensi memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Nah, karakteristik materi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan itu berbeda. Misalnya, materi pembelajaran di tingkat SD dan sederajat itu pembelajaran tematik atau terpadu yang disesuaikan dengan tingkat peserta didiknya. Sedangkan di tingkat SMP disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu. Karakteristik pembelajaran di tingkat SMA atau sederajat disesuaikan dengan kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran. Karena di SMA atau sederajat sudah mulai masuk ke dalam jurusannya masing-masing. Yang ketiga yaitu perancangan materi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi dan kompetensi dasar. Menentukan materi pembelajaran merupakan tahapan awal dari perancangan dalam penentuan materi pembelajaran yang mengacu pada aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat aktivitas atau ranah tersebut. Yang ketiga, yaitu menentukan jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun cara yang sangat efektif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan materi pembelajaran, yaitu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dasar yang ditentukan dalam kerangka kurikulum. Di samping itu, pendidik juga menentukan materi tersebut apakah fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek psikomotor, ataupun jenis afektif. Yang terakhir yaitu memilih sumber bahan ajar. Jika seorang pendidik telah merancang sebuah materi pembelajaran, maka tahap berikutnya dalam menentukan sumber ajar yang akan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Secara umum, dapat menentukan sumber materi ajar berbagai referensi yang ada selama sesuai dengan konsep materi ajar yang telah diajarkan. Adapun sumber belajar yang umum digunakan adalah pendidik biasanya ambil dari pelajaran, jurnal, koran, internet, serta media audiovisual dan sebagainya. Namun tidak tertutup kemungkinan pendidik biasanya juga membuat sendiri mata pelajaran tersebut, akan tetapi itu masih jarang dilakukan mengingat terbatasnya waktu dan ditambah lagi karena dikebut oleh jam tayang alias jam mengajar yang terlalu banyak di mana seorang harus mengajar paling kurang sebanyak 24 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.